Halo teman-teman semua, sudah tahu belum berapa kira-kira dana yang dibutuhkan untuk bisa berangkat sekolah ke luar negeri meskipun dengan beasiswa sekalipun? Nah, di sini aku mau spill berapa biaya yang aku keluarkan tahun lalu untuk bisa berangkat ke Birmingham meskipun dengan beasiswa LPDP sekalipun. Ini dia. Oke teman-teman, di sini aku sudah buatkan timetable untuk teman-teman agar lebih mudah memahami perihal kegiatan persiapan beasiswa, waktunya itu kapan, durasinya itu berapa lama, dan biaya yang dibutuhkan. Oke, di sini untuk semua kalangan ya, bagi yang sudah atau saat ini sedang bekerja sambil persiapan, ataupun teman-teman yang memang fokus untuk persiapan ke luar negeri. Nah, ini berdasarkan based on true story of my experience. Karena saya sendiri pun juga bekerja, jadi saya mempersiapkan semua berkas-berkas ini pada saat saya sedang bekerja. Nah, yang pertama sudah otomatis itu mempersiapkan bahasa Inggrisnya terlebih dahulu, yaitu khusus ujian IELTS. Nah, untuk ujian IELTS ini teman-teman bisa ikut program intensif dari yang online ataupun ya belajar secara mandiri dari di YouTube. Nah, kalau saya pribadi ini butuh pembimbing untuk belajar IELTS karena ujian IELTS ini kan harganya lumayan ya. Jadi sayang sekali nih kalau misalnya tes itu butuh beberapa kali. Ya, maka dari itu saya butuh untuk kursus intensif terlebih dahulu. Nah, yang pertama sebelum kursus IELTS, maka saya sarankan untuk belajar dulu basic English-nya. Ya, seperti six tenses dan grammar-grammar. Ini agar lebih memudahkan nanti pada saat teman-teman belajar IELTS. Nah, ini perkiraan teman-teman bisa memulainya sekitar bulan Juli atau Agustus. Nah, durasinya yaitu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan. Nah, kayak saya sendiri itu sebelumnya sebelum ikut kursus intensif IELTS itu sudah pernah ikut kursus yang basic lah ya dari bahasa Inggris sendiri. Jadi sudah punya cukup fundamental atau basic dari English. Jadi tinggal memperdalam tentang ujian IELTS itu. Lalu biaya yang dibutuhkan untuk kursus, nah itu bermacam-macam dan beragam-ragam metodenya. Biasanya untuk yang intensif itu ya sekitar 3 sampai 4 juta lah. Karena memang harga itu menentukan kualitas ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika mencari kursus intensif English, cari yang memang betul-betul bisa membimbing teman-teman. Waktunya itu selalu on time, ada, dan memang mereka bisa meluangkan waktunya ketika kita itu tidak mengerti. Nah, karena di situ nanti kita butuh banyak bimbingan secara one on one lah. Nah, seperti dari listeningnya, lalu dari writingnya terutama, reading, dan juga speakingnya otomatis. Jadi kalau cari yang berpengalaman yang bagus, maka itu akan mempermudah teman-teman untuk mendapatkan hasil IELTS yang bagus. Nah, yang kedua, setelah teman-teman sudah yakin nih dari intensif kursnya, maka teman-teman bisa langsung ambil IELTS exam-nya. Nah, di sini saya itu butuh waktu sekitar kurang lebih selama 1 bulan setelah kursus intensif itu, dengan tujuan saya betul-betul memahami apa yang telah pelajari selama intensif kursnya itu. Nah, jadi kan waktu saya kerja, saya pun juga sambil belajar di sela-sela waktu bekerja, ya sambil nyuri-nyuri waktu ataupun lagi tidak sibuk sambil kerjain IELTS, sambil mendengarkan IELTS. Lalu di malam harinya juga lanjut untuk belajar. Dan pada saat weekend, Sabtu Minggu, itu full belajar IELTS. Jadi ya 3 sampai 4 bulan itu menurut saya itu waktu yang cukup. Kalau memang teman-teman itu sudah meluangkan waktunya betul-betul untuk belajar IELTS. Nah,
Lalu setelah memang sudah yakin nih, lalu teman-teman nanti bisa langsung mendaftar ujian IELTS di tempat terdekat teman-teman. Nah, ini tempatnya pun juga bermacam-macam. Ada yang dari IDP atau ada yang dari macam-macam yang lainnya ya. Jadi menurut saya ini tidak terlalu bermasalah. Jadi memang yang cari yang paling dekat lah dengan tempat teman-teman. Kalau saya sendiri ngambil ujiannya di IDP Kebon Jeruk. Nah, durasinya memang hanya 1 hari, tapi ini sangat menentukan sekali untuk ujian IELTS kita. Nah, biaya untuk IELTS itu sekitar 3 juta. Nah, kalau belum berubah ya ini masih 3 juta. Dan hasilnya itu keluar nanti 2 minggu setelah kita ujian IELTS. Dan untuk bisa sekolah ke luar negeri dengan beasiswa otomatis ya, maka minimal teman-teman harus bisa mendapatkan nilai IELTS 6,5. Dan tidak ada satu band pun yang di bawah 6. Seperti speaking, reading, listening, dan writing, nah itu minimal 6 semua. Nah, kalau emang untuk mencari yang lebih aman, maka teman-teman usaha untuk mendapatkan nilai IELTS 7. Nah, ini tergantung nih teman-teman nanti mau kuliah di kampus mana. Biasanya kalau kuliah yang ada di kampus top 50, nah itu butuh IELTS sekitar 7 sampai 7,5. Lalu yang ketiga, kalau teman-teman sudah punya IELTS, nah ini untuk daftar kampus tergantung dari waktu tujuan beasiswa ya. Kalau memang nanti pada saat mau daftar kampus itu waktunya masih ada jeda untuk daftar beasiswa, maka saran saya untuk daftar kampus terlebih dahulu. Karena kalau teman-teman sudah daftar kampus nih, nanti pada saat daftar beasiswa LPDP, ini lebih pede dah, atau lebih yakin ketika nanti pada saat teman-teman berada di seleksi substansi. Jadi nanti bisa dijelaskan tuh, saya sudah daftar di kampus ABC. Jadi sudah yakin tujuan kampus tersebut. Nah, ini waktunya pun juga bermacam-macam. Biasanya di kampus di UK itu mereka mulai bukanya sekitar bulan Januari sampai April. Nah, jadi pada saat teman-teman daftar itu dilihat tuh persyaratannya apa saja. Yang paling penting itu jangan sampai terlewat satupun persyaratannya. Dan yang paling penting tadi itu IELTS. Jadi kalau yang lainnya itu terpenuhi dan ternyata IELTS-nya itu belum terpenuhi, maka nanti teman-teman mendapatkan LOA kondisional. Nah, jadi harus dipenuhi dulu tuh IELTS yang harus dicapai. Nah, kalau sudah mendapatkan LOA unconditional, nah berarti teman-teman sudah terdaftar secara utuh di kampus tersebut. Nah, ini durasinya memang agak cukup lama ya. Jadi sekitar 2 sampai 3 bulan ya, karena kampus UK itu pendaftarnya sangat banyak sekali. Jadi mereka butuh waktu untuk menyeleksi para calon-calon mahasiswa itu. Dan biaya untuk kampus ini juga bermacam-macam. Ada yang memang gratis, ada yang memang berbayar. Nah, maka dilihat nih, mana yang gratis dan berbayar. Tapi kalau kampus di tempat saya, di Birmingham, nah itu ada beberapa yang memang gratis. Nah, meskipun berbayar sekalipun, LPDP itu ada bisa merembers biaya pendaftaran kampus, tapi hanya satu kampus saja. Nah, itu perkiraan kalau berbayar itu sekitar 80 sampai 100 pound. Nah, itu sekitar 2 jutaan lah. Lalu yang keempat nih, pada saat teman-teman sudah daftar beasiswa, nah, daftar kampus maksud saya, lalu selanjutnya daftar beasiswa LPDP. Nah, beasiswa LPDP ini juga ada 2 gelombang, ada gelombang pertama dan juga gelombang kedua. Yang gelombang pertama itu sekitar bulan Juli, gelombang pertama itu bulan Januari, dan di gelombang kedua itu bulan Juli. Nah, durasinya setiap gelombang itu waktunya 5 bulan dan memang nih gratis. Nah, tadi tuh, jadi teman-teman nanti melihat nih antara daftar kampus dengan beasiswa sesuai dengan waktunya. Dan kalau memang di situ ada jeda waktunya, ya maka bisa daftar kampus dulu, atau ternyata waktu itu mepet belum daftar kampus, ya tidak masalah untuk daftar beasiswa. Yang terpenting di situ teman-teman sudah punya nilai IELTS. Lalu yang kelima, pada saat teman-teman
daftar beasiswa LPDP, maka saran saya ikut persiapan beasiswa LPDP. Nah, ini banyak yang gratis teman-teman. Dan biasanya PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di setiap negara itu menyediakan fasilitas persiapan gratis. Nah, termasuk saya di UK, ini ada program dari PPI untuk membantu para calon mahasiswa di Indonesia untuk lanjut sekolah di UK melalui beasiswa LPDP. Nah, saya pun juga termasuk instrukturnya. Jadi saya di situ mengajarkan sekitar 3 mahasiswa dan mahasiswi untuk persiapan beasiswa LPDP. Nah, alhamdulillah dari 3 itu ada sekitar 2 yang lolos beasiswa ke Cambridge, dan juga ada 1 lagi di UCL, dan 1 lagi ada di Melbourne, tapi tidak ikut dalam program PPI UK itu. Nah, jadi saran saya untuk ikut persiapan beasiswa LPDP. Cari yang gratis-gratis juga banyak. Nah, itu perkiraan sekitar Februari atau Agustus, durasinya sekitar 1 bulan, dan biayanya ini adalah gratis. Ataupun yang berbayar ya ada. Biasanya itu yang berbayar itu seperti di Scooters atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Lalu yang keenam, keberangkatan. Nah, ini keberangkatan juga tergantung dari masa studi teman-teman. Kalau di UK itu rata-rata nanti mereka berangkatnya itu bulan September dan mulai perkuliahannya itu bulan September, atau misalnya defer bisa di bulan Februari. Atau juga seperti di negara lain seperti di Australia, mereka itu mulai kuliahnya ada yang dari Februari. Nah, durasinya itu perkiraan 1 bulan, dan biaya untuk keberangkatan itu di reimburse. Nah, nanti perihal biaya-biaya yang dibutuhkan untuk berangkat sekolah ke luar negeri nanti akan saya berikan di video yang lain. Jadi perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk persiapan beasiswa itu sekitar 9 sampai 12 juta. Gimana menurut teman-teman? Ini cukup banyak ya. Ya memang semuanya itu butuh biaya dan memang butuh tenaga dan butuh energi. Jadi teman-teman, ketika sudah tahu nih perkiraan biaya yang dibutuhkan segini, berarti otomatis sudah harus betul-betul siap dan berjuang untuk daftar beasiswa ke luar negeri.